Baik, pemirsa kita akan kembalikan perbincangan, tapi karena ini merupakan segmen terakhir mengenai perbincangan ini, jadi mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan untuk bisa memberikan kalimat penutup bagi para narasumber. Bang Andi terlebih dahulu, karena tadi sempat ada yang mau disampaikan sebelum jeda. Silakan Bang Andi. Saya sebenarnya kritisi dengan keras Bang Siaganda nih ya. Terlalu menjustifikasi relawan menurut saya. Itu hak kami sebagai relawan, mau bubar atau bertahan, karena banyak juga relawan-relawan langsung berubah menjadi organisasi sosial. Kesukaan relawanan kami ini kan bukan hanya kami kerjanya relawan, banyak pekerjaan yang kami lakukan di luar sebagai relawan. Jadi itu membuka hak demokrasi kami sebagai relawan. Yang kedua, Bang Siaganda menyampaikan Pak Jokowi membuat KIB, tahu dari mana Bang Siaganda bahwa KIB dibuat Pak Jokowi? Itu kan hanya dugaan-dugaan yang nggak jelas menurut saya. KIB itu pasti kan Pak Airlangga sudah sangat dewasa, Pak Mardiono sudah sangat dewasa, Pak Julas sudah sangat dewasa. Nggak mungkin lah sudah sangat dewasa memimpin partai, diatur kayak anak-anak, ayo bergabung, kita sama-sama menyiapkan tempat posisi untuk Pak Ganjar. Jauh sekali pemikirannya. Jadi buat Bang Siaganda harus berhati-hatilah dalam menyampaikan pendapat bahwa Pak Jokowi mengintervensi terlalu jauh KIB, Pak Jokowi ditinggal partai. Kata siapa Pak Jokowi ditinggal partai? Semua partai masih berhubungan dengan Pak Jokowi kecuali dari koalisinya Pak Anies. Gitu. Baik, Bang Siaganda, silakan tanggapi. Ya, jadi gini, saya kan cuma bilang bahwa dalam tata negara yang normal, ya, yang di seluruh dunia universitas akademis mengkaji, itu cuma dikenal state and society. Jadi society-nya itu bukan relawan gitu, tapi adalah kelompok-kelompok sosial ya yang bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakatnya. Perempuan misalkan, kelompok perempuan, kelompok lingkungan hidup, kelompok petani, kelompok apa seperti itu. Jadi relawan tuh nggak kurang dikenal. Biasa relawan itu ya di seluruh dunia, dia relawan itu untuk sampai mengantarkan calonnya itu jadi presiden. Selesai itu ya selesai kan gitu. Nah itu yang saya tahu nih, tiba-tiba kan sekarang panjang terus. Nah kedua itu Jokowi ini kan presiden Republik Indonesia. Dia jangan fakultatif. Ya, dia itu harus general, dia harus betul-betul memikirkan seluruh rakyat. Menurut saya banyak yang keteteran di akhir-akhir ini. Ya udah, menurut saya ini kan karena saya bukan ini setahun lagi. Ya silakanlah fokus aja pada pembangunan yang memang masih tersisa jadi beban ya. Utang luar negeri yang semakin besar, kemiskinan jadi 40% menurut World Bank dan lain-lain. Itu harus dipikirkan oleh Pak Jokowi mumpung ada sisa setahun. Kemudian Jokowi ini kalau dia udah jadi negarawan, udah fokus, serahkan percaya aja lah Ibu Megawati. Saya pikir Ibu Megawati itu ya ketika memutuskan Ganjar itu ya harusnya Jokowi sebagai bagian dari PDIP ya memilih aja ya dia itu keluar dari PDIP ya atau dia itu dengan PDIP itu ya menunjukkan dia bagian dari PDIP yang memang untuk memenangkan Ganjar. Jangan sekarang masih sok netral, Prabowo juga, Erlangga juga, misalnya seperti itu. Baik. Dari itulah fokus, jadi negarawan, fokus, serahkan kepada pimpinan partai. Mudah-mudahan pimpinan partai yang 9 ini plus partai-partai lain yang tidak punya kemampuan untuk menunjuk karena PT 20%, itu mereka lebih bagus berembuk di antara mereka. Baik. Ya, itu aja saya pikir. Baik, Bang Doli, bagaimana kemudian pengaruh hasil dari musrah kemarin mempengaruhi langkah dari Golkar ke depannya? Pertama saya mau jelaskan, tapi tadi udah dibantu juga sama Bung Andi itu ya. KIB itu murni gagasannya dari Golkar, ya, bukan dari siapa-siapa. Dan itu kristalisasi dari komunikasi yang dibangun oleh Golkar, ketua umumnya sejak 2 tahun yang lalu itu membangun komunikasi dengan seluruh elit politik, terutama ketua umum partai politik. Semua kita temui, kita sampaikan gagasan kita tentang bagaimana kita mempersiapkan peningkatan kualitas untuk pemilu 2024 yang salah satunya adalah kalau kita bicara dari awal jauh-jauh sebelum Pilpres itu membicarakan tentang Pilpres, membuka keterbukaan masyarakat. Ini setidaknya menjadi political education buat masyarakat bahwa pada akhirnya kalaupun kita berbeda pilihan, tapi silaturahim itu tetap jalan, nggak ada masalah. Kita nggak mau ngulangin 2019. Nah yang kedua, kalau kita dari awal juga membicarakan antara politik tentang konsepsi negara Indonesia ke depan 5 tahun, ini kan jauh lebih matang sebenarnya. Jadi nggak ada urusan dengan pesanan siapa. Ini murni karena saya dari Golkar, gitu. Saya tahu persis itu proses pembentukannya bagaimana, dan kemudian disambut waktu itu oleh Pak Suharto Mono Arfa dan Zulkifli Hasan. Gitu. Jadi
itu nggak ada urusannya dengan siapa-siapa gitu. KIB itu murni dari kita dan kemudian direspon oleh kita tawarin sama waktu itu sama semua partai politik. Baik. Nah yang nyangkut 2. Nah balik ke pertanyaan tadi bahwa ya KIB itu adalah bagian dari proses kita bagaimana menjadi bagian untuk mengimplementasikan keputusan kita terhadap Pak Erlangga sebagai capres. Itu juga salah satu bagiannya gitu. Nah jadi dan sampai sekarang kami terus membangun komunikasi dengan partai politik manapun ya di dalam dinamika yang sangat dinamis seperti ini. Kami terus melakukan komunikasi politik yang makin intensif. Bagaimana membangun koalisi ini semakin solid dan semakin besar kira-kira begitu. Nah dengan ada hasil musrah ini menambah ya ada amunisi semangat baru lah buat kami di Golkar untuk bahwa keputusan kami ini juga ada kelompok masyarakat dari musyawarah rakyat ini yang juga sama pandangannya terhadap agenda kami. Oke, Ya, ini- baik. Ya, terakhir Bang Noel. Apa tuh? Silakan kalimat penutupnya. Ya, Termasuk juga pertanyaannya keyakinan mengenai tadi sudah secara merasa didukung bahwa disebut sebagai berani Pak Prabowo ini dan sebagainya. Ya, karena saya pendukung Pak Jokowi dan sekarang mendukung Pak Prabowo, ya Pak Jokowi kan selalu membebaskan secara demokratik. Misal kayak tadi Mas Andi Gani, beliau sudah di Mas Ganjar. Kemudian saya di Pak Prabowo, kemudian ada kawan-kawan yang di Musra itu mendukung Mas Erlangga. Kemudian ada juga tadi yang disampaikan Mas Andi Gani tadi, disebut juga kok nama Anies. Ya. Artinya kita relawan Jokowi ini secara demokrasi, secara demokratik, kita menginginkan siapapun pemimpin yang mendagangkan gagasan buat bangsa ini ke depan, ayo sama-sama. Toh kami menginginkan soal ke depan ini soal gagasan. Mana gagasan yang bisa yang ditawarkan? Gagasan yang bisa sampai ke piring-piring rakyat. Bukan merampas nasi di piring-piring rakyat. Nah Jokowi kan menginginkan itu. Mau Pak Prabowo, kemudian hari ini Pak Jokowi sebagai kader PDIP, kemudian dipersepsikan seakan-akan dia harus seperti apa, nggak mungkin juga. Cara etik tadi sudah saya ngejawab apa yang dikritik oleh senior saya, Bang Syaganda. Ya secara etik emang tidak lakukan apa-apa, tidak ada yang manuver kok. Dan ini memang silaturahmi yang rutin dilakukan Presiden Jokowi terhadap kita para relawannya. Baik. Gitu. Nah yang harus dilihat itu secara substantif. Persoalan demokrasinya. Penguatan demokrasi yang paling penting. Dan itu yang kita inginkan. Karena Presiden sadar sekali bahwa pendukungnya punya latar belakang aktivis 98, punya latar belakang aktivis buruh, aktivis lingkungan, dan aktivis segala-galanya ada di situ. Dan Presiden sadar betul bahwa penguatan demokrasi untuk 2024 itu penting. Baik. Dibutuhkan oleh pemimpin yang berani, bukan pemimpin yang dewasa. Ya, Oke. suka nonton film dewasa, kayak gitulah kira-kira. Bang Noel terima kasih, Bang Doli Ya, juga terima kasih, Bang Syaganda terima kasih juga. Bang Andi terima kasih sudah memberikan waktunya juga untuk bisa Terima kasih mengikuti banyak, Biwan. perbincangan Terima ini kasih. melalui daring. Baik, terima kasih semuanya panel sumber. Kami akan segera kembali dengan rangkaian kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.